Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfreda Mayanti. Saya di sini akan membawakan sebuah materi, yaitu pentingnya belajar dan membaca untuk meraih prestasi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian nih. Adakah di sini yang setiap hari belajar? Ada? Atau adakah di sini yang setiap hari menyempatkan diri untuk membaca walaupun hanya 1 atau 2 lembar aja? Baca apa aja boleh, baca komik, baca buku pelajaran, baca cerpen, baca novel, ada? Wah, baik, syukurlah kalau ada ya. Jadi, membaca dan belajar itu adalah sebuah aktivitas yang harus kita lakukan dan menjadi kewajiban kita sebagai pelajar. Apalagi saat masih menempuh masa sekolah, kita harus rajin dan giat dalam belajar. Nah, saat belajar, kita tidak perlu ditunggu disuruh oleh orang tua. Jadi, ayo nak harus belajar, ayo adik harus belajar, tidak perlu seperti itu. Kita sebagai pelajar harus memiliki niat dan tekad serta inisiatif untuk belajar. Jadi, kalau dirasa kita sudah memasuki waktunya belajar, harus ada kesadaran diri ya. Oh, saya belum belajar, makanya saya harus belajar hari ini. Walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit. Belajar itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Tidak boleh putus-putus. Hari ini belajar, besok tidak belajar. Hari ini tidak belajar, besok baru belajar. Tidak boleh ya. Jadi, setiap hari adik-adik harus belajar. Dijadwal, jam segini saya harus belajar, jam segini saya harus membaca buku. Begitu, supaya apa? Supaya jam belajar adik-adik sekalian bisa teratur. Nah, saya rasa belajar dan membaca ini adalah 2 hal yang dilakukan secara bersamaan. Saat kita belajar, otomatis kita akan membaca. Begitu ya? Nah, ada pepatah mengatakan bahwa adalah buku jendela dunia. Lalu bagaimana kita bisa menggapai jendela itu? Ya dengan membaca. Selain itu, membaca juga menunjukkan kualitas seseorang. Jika seseorang rajin membaca informasi, mencari informasi, maka dia akan memiliki pikiran-pikiran yang luas, akan memiliki wawasan-wawasan yang luas, sehingga akan berbeda kualitasnya dengan orang-orang yang jarang membaca. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita sebagai pelajar harus rajin-rajin membaca. Bacalah apa yang disukai adik-adik sekalian. Tidak harus buku pelajaran, boleh membaca cerpen. Apakah ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerpen? Tentu ada. Dalam cerpen itu ada pesan moral, ada pelajaran yang bisa diambil oleh adik. Nah, sama halnya dengan belajar, membaca juga harus dilakukan secara berkesinambungan, secara rutin. Setiap hari kita harus membaca. Kenapa? Agar menjadi kebiasaan baik yang akan selalu terbawa saat kita tua nanti. Jadi, kalau ada yang bilang membaca itu membosankan, membaca itu gak enak, itu karena kita tidak biasa. Oleh karena itu, mumpung kita masih masuk usia dini, masih masuk usia-usia pelajar, kita harus membiasakan diri kita untuk terbiasa membaca. Seperti itu ya teman-teman. Adik-adik sekalian, kemudian kalau ada yang bertanya, apa sih tujuannya belajar dan membaca? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk memperluas wawasan. Yang kedua, agar otak kita terasah. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pribadi yang pandai dan cerdas. Lalu, mau apa kalau sudah cerdas? Nah, kalau sudah cerdas, kita bisa menjadi pelajar yang berprestasi tentunya. Tapi Kak, kalau yang berprestasi itu emang yang udah dasarnya pinter aja. Kalau udah yang bodoh, pasti nggak bisa berprestasi. Benar begitu? Tidak. Prestasi itu bisa kita cari. Prestasi itu bisa kita usahakan. Dengan apa? Dengan belajar. Maka sangat salah kalau ada yang mengatakan bahwa prestasi itu hanya untuk yang pintar-pintar saja. Adik-adik sekalian tahu Cristiano Ronaldo kan? Nah, pemain terbaik dunia, pemain sepak bola terbaik dunia. Awalnya Ronaldo ini hanya pemain bola yang biasa-biasa saja, tidak punya prestasi di kancah internasional, hanya bermain di negaranya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Cristiano? Dia berlatih keras, dia belajar dari lingkungannya.
saat teman-temannya sudah istirahat, Cristiano Ronaldo tetap berlatih sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai prestasi. Prestasi sebagai apa? Pemain sepak bola terbaik dunia. Sama dengan kita sebagai pelajar, untuk bisa berprestasi, kita itu tidak harus pandai dan cerdas dari lahir, tapi itu semua harus ada usahanya. Lalu ada lagi yang bilang, kak, kalau sekolah itu nggak penting berprestasi, yang penting ilmunya kita dapat dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Memang betul seperti itu adik-adik sekalian. Tapi apa salahnya kalau kita bisa dapat bonusnya? Berprestasi itu manfaatnya besar loh, dan dampaknya juga besar. Yang pertama, kita bisa mengharumkan nama kita sendiri. Saat kita nanti ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti lomba-lomba, kemudian kita menang, kita bisa mengharumkan nama sekolah. Dan yang paling penting, kita akan membuat orang tua kita bangga. Dan jerih payah yang telah mereka lakukan untuk membiayai sekolah kita itu terbayarkan. Bayangkan, bagaimana rasa bahagianya orang tua kita saat melihat kita menjadi orang yang berprestasi. Nah, dengan kita berprestasi, yang bangga itu bukan hanya orang tua, tetapi juga guru. Guru sebagai seseorang yang mengajari kita, mendidik kita, mengajari kita ilmu pengetahuan, akan bangga. Wah, anak didik saya berprestasi. Itu artinya saya berhasil dalam mendidik mereka. Itu adalah kebanggaan-kebanggaan yang akan muncul dari orang-orang yang ada di sekitar kita jika kita menjadi orang yang berprestasi tentunya. Nah, orang-orang besar yang berkiprah di dunia nasional maupun di dunia internasional itu semuanya dapat dipastikan pasti suka membaca. Bagaimana tahu, Kak? Bisa dipastikan bahwa mereka memiliki wawasan yang luas, cerdas. Lalu bagaimana orang bisa berwawasan luas kalau tidak membaca, kan? Oleh karena itu, mumpung adik-adik sekalian masih menempuh dunia sekolah, masih menjadi seorang pelajar, harus mampu membiasakan diri untuk giat belajar dan rajin membaca. Membaca apapun boleh, tidak harus buku. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Kak, saya tuh nggak suka baca buku karena membosankan. Saya sukanya membaca artikel-artikel di internet. Boleh, asalkan itu bermanfaat dan jelas sumbernya dari mana. Akan tetapi lebih baik kita membaca dari buku agar apa? Agar jelas sanadnya, agar jelas sumbernya. Oke, sekarang adik-adik harus janji ya, akan giat belajar. Janji? Janji. Akan rajin membaca dan memulai untuk membiasakan diri selalu membaca setiap hari. Oke, janji. Saya pegang janji adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas, semangat untuk menggerakkan literasi bangsa Indonesia. Jadikan belajar dan membaca sebagai sebagian dari urat nadimu, sehingga kamu tidak akan bisa hidup tanpa membaca dan belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.